Minta aku kamu. Ku pergi meninggalkan gua, terbawa perasaan duka dan haru. Inilah yang membuat aku datang berkunjung kepada Tuhan. Ku berharap mau mewujudkan harga diriku dan mengembalikan kembali hartaku. Semoga Tuhanlah yang mengantar daku kembali ke gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hanifah Faisal dari SMP Negeri 1 Watampone akan bertutur sejarah yang berjudul Perjalanan Arung Palaka hingga ke Batavia. Pada 25 September 1660, Arung Palaka meninggalkan Bone dan berlayar menuju ke Batavia. Kepergian Arung Palaka membuat kerajaan Goa marah dan segera mempersiapkan pasukannya untuk mengejar Arung Palaka. Selama di Buton, Arung Palaka bersama Sultan Buton kerap melakukan pertemuan untuk melepaskan diri dari pengaruh Goa. Tetapi Buton adalah negeri yang kecil sehingga ia tidak memiliki pasukan yang kuat dan ia hanya bisa memberikan perlindungan kepada Arung Palaka. Tidak lama sampainya Arung Palaka di Buton, sampai pula lah prajurit pengejar Arung Palaka. Tetapi berkat tipu muslihat yang dilakukan oleh Sultan Buton, sehingga Arung Palaka berhasil diselamatkan tanpa adanya peperangan. Kurang lebih 3 tahun Arung Palaka bermukim di Buton, lalu ia memutuskan untuk berangkat ke Batavia setelah mendapatkan usulan dari bangsawan Buton. Sebelum berangkat, Arung Palaka mengutus Arung Patojo untuk berangkat terlebih dahulu dan mengatur pertemuan dengan petinggi VOC yang ada di Batavia. Pada November 1663, Arung Palaka meninggalkan Buton dan berlayar menuju Batavia. Ia berlayar menggunakan kapal yang telah disediakan oleh VOC. Sesampai di Batavia, Arung Palaka ditempatkan di wilayah Angke. Itu perjalanan Arung Palaka sehingga bisa sampai di Batavia, lalu menjalin sebuah aliansi yang akhirnya karena aliansi yang mereka jalin untuk memerangi kerajaan Goa, sehingga Arung Palaka dianggap sebagai pengkhianat. Peperangan antara VOC dengan kerajaan Goa yang dimana Arung Palaka berada di pihak VOC dan Arung Palaka dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Pertanyaannya adalah, Arung Palaka mengkhianat kepada siapa? Jika demikian, mengapa dalam pengembaraannya yang kontroversial menyusuri relung-relung sejarah selalu berkata, "Daku sudah ke negeri Buton, Bima, Sumbawa, Bali dan Buleleng mencari kekuatan. Semua hanya berkata, Daku tak punya kekuatan. Kiranya engkau datang kemari untuk memulihkan harga diriku dan memberikan rasa kasih sayangku. Aku sangat berharap engkau dapat mengantarku menyerang kembali ke Goa." Arung Palaka juga berjanji, apabila telah berhasil membebaskan Bone dan Sope di bawah pengaruh kerajaan Makassar, maka ia akan mengorbankan seorang putra mahkota kerajaan Goa di Gunung Jempalagi. Memakai kacamata masa kini untuk menganalisa kejadian di masa lalu. Bagaimana mungkin memiliki seorang pahlawan nasional ketika negara saja belum terbentuk? Bagaimana mungkin mendiskreditkan seseorang sebagai pengkhianat ketika tidak diketahui ia mengkhianat kepada siapa? Perlu kita ketahui, pada waktu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan waktu mempertahankan kemerdekaan di tahun 1945 sampai dengan 1950, muncul sejumlah tokoh yang sangat berpengaruh, misalnya Andi Pangeran Bertalangi, Andi Papanyuki, dan Andi Jema. Ketiganya adalah orang yang sangat berpengaruh. Mereka adalah buah strategi Arung Palaka untuk
mempersatukan kerajaan-kerajaan politik Sulawesi Selatan melalui politik perkawinan yang dilakukannya pada abad ke-17. Hikmah dari kisah ini, seorang pemimpin dipandang sirina kaca kerajaan dan rakyatnya. Pemimpin diharapkan maca nama lempu, warani nama beteng. Pedoman kultural ini terpancar dalam tindak, gerak, dan perbuatan Arung Palaka sehingga menjadi tokoh sentral politik Sulawesi Selatan. Sumber buku filosofi Arung Palaka ditulis oleh Suryadi Mapangara, diterbitkan oleh Laboratorium Sejarah dan Budaya Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016. Demikianlah kisah Arung Palaka ini, semoga dapat menambah wawasan kita semua tentang sejarah itu sendiri. Guru semangat, selamat kita pada selamat. Iya, itu tadi penampilan dari Andi Hanifah Faisal yang menceritakan tentang perjalanan Arung Palaka hingga ke Batavia. Iya, selanjutnya ada penampilan dari perwakilan SMP Negeri 3 Watampone yang akan menceritakan Ya, Lamela